Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawa wa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita coba lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari bahwa lau annaka, seandainya kita punya keyakinan la tasilu ilallah ila ba'da fana'i mahawika masawika wa mahwi da'awika, kita punya keyakinan bahwa kita akan sampai kepada Allah, tak akan pernah sampai kecuali sebadanya kita melenyapkan seluruh kemaksiatan yang ada di dalam diri, kemudian melenyapkan juga pengakuan-pengakuan yang ada di dalam diri kita. Andaikan itu yang menjadi intikat kita, lam tasil ilaihi abadan, maka kita nggak akan pernah sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai atau wusul yang dimaksud adalah kita diterima oleh Allah dengan segala kealfaan kita. Kita diterima oleh Allah, diampunkan dosa-dosa oleh Allah dengan seluruh kemaksiatan yang kita bawa. Yang dimaksud dengan wusul adalah Allah Subhanahu wa taala meridhoi diri kita, walaupun dalam setiap ibadah yang kita kerjakan kita masih banyak kekurangannya. Maka kata-kata wusul bukan berarti orang sampai kepada Allah, dia tahu hakikat zatnya Allah, tidak. Tapi yang dimaksud usul di sini, kata Syekh Ramadan Al-Buti, adalah orang yang benar-benar dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bakal akhirnya dia akan dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata bukan kita wusul ke Allah, seorang hamba wusul kepada Allah bukan dari apa yang kita persembahkan kepada Allah, tetapi dengan usulnya seseorang kepada Allah bukan dengan yang kita persembahkan kepada Allah, tetapi dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukan dari apa yang engkau berikan kepadanya, tetapi dari apa yang diberikannya kepadamu. Nah, itulah hikmah yang telah kita bahas sebelumnya. InsyaAllah kita lanjutkan membaca hikmah yang ke-129 ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul.
Insya Allah ini pendek Pak. Kalau pendek Insya Allah pahamnya rada cepat Insya Allah. Tinggal nanti mengamalkannya. Ya laula jamalu satarihi, andaikan bukan karena keindahan sifat satarnya Allah, kalaulah bukan karena indahnya Allah menutupi seorang hamba, lam yakun amalun, maka tak akan ada satupun amal ahlan lil qabul yang pantas untuk diterima. Sekali lagi banyak, andaikan bukan karena sifat satarnya Allah, Allah maha menutupi sesuatu, maka setiap amal yang dilakukan oleh hamba tak akan pernah berhak atau layak untuk diterima. Nah ini andaikan bukan karena Allah yang maha pemurah, bukan Allah yang maha penyayang, Allah yang maha menutupi setiap kesalahan dengan anugerahnya, maka amal yang dikerjakan oleh kita rasa-rasanya pantas untuk dilemparkan kembali ke kita yang mengerjakannya. Karena memang dari sekian banyak hal yang Allah perintahkan, sangat-sangat jauh sekali kita dari kata sempurna mengerjakannya. Nah coba kita bacakan sarahannya langsung dari kitabnya, yang insya Allah mudah-mudahan ini menambah juga semangat kita untuk memperbaiki amal ibadah, dan menambah juga rojak kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah bahwa amal yang kita kerjakan, walaupun di sisi lain kita yakin amal kita nggak ada yang sempurna, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengijabah dan menerima amal-amal kita. Yang pertama, min haqqillahi ta'ala 'alal 'abdi idza aqbala 'ala ibadatihi. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika beribadah kepadanya, yaitu yang pertama, ayya'budahu. Kita harus menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah, wala yusrika bihi syai'an. Dalam pengabdian diri kita kepada Allah jangan memusyrikan Allah. Jadi musyrik itu nggak perlu menunggu seseorang datang ke gunung baru disebut musyrik. Nggak perlu seseorang mengantarkan sesembahan atau mengantarkan wangi-wangian makanan disimpan di bawah pohon, kita sebut sajen. Nah itu bisa disebut musyrik. Nggak perlu nunggu itu. Musyrik bahkan lebih tipis daripada hal tersebut yang mungkin kita semuanya miliki. Ketika seseorang hamba beribadah kepada Allah tetapi motivasinya adalah makhluk Allah, itu kan sudah disebut musyrik juga. Ketika mau melakukan ibadah dan motivasinya karena ingin disanjung oleh orang lain, itu pun sudah musyrik. Ketika mau beribadah ingin ibadah kita tersebut mendapatkan derajat di mata makhluk Allah, nah itu pun sudah disebut syirkun. Nah sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka haknya Allah adalah jangan musyrik kepada Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Insya Allah terpenuhi atau tidak ini Pak? Terpenuhi apanya? Insya Allah sebisa mungkin kita penuhi hal ini. Yang kedua, fala yukhtiru bi balihi illa qasdan wahidan. Ketika kita beribadah, contoh saja sholat, ketika melaksanakan ibadah, maka jangan pernah terlintas di dalam hati, dan ini haknya Allah yang harus kita penuhi, illa qasdan wahidan, kecuali satu tujuan saja, nggak ada lagi tujuan yang lain. Huwa al-wusulu ila mardatihi azza wajal, yaitu tujuannya sampai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sholat kita sudah seperti itu belum Pak tujuannya? Atau ada tujuan-tujuan kedua, ketiga, keempatnya? Nah karena memang ketika beribadah kepada Allah, selain harus ikhlas, tujuan kita melakukan ibadah tiada lain illa qasdan wahidan al-wusulu illa mardatillahi ta'ala. Makanya ketika kita sering wirid itu kan la ilaha illallah la maqsuda illallah, tiada Tuhan selain Allah, la maqsuda, tak ada satupun zat yang aku tuju, yang aku maksud, illallah, angin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susahnya minta ampun Pak. Ini belum beres Pak. Baru berapa ini disebutkan? Satu, beribadah. Yang kedua, jangan memusyrikan ketika beribadah. Yang ketiga, harus punya tujuan satu, yaitu hanya mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
La ya'bahu limadhil madihinalah, gak pernah peduli dengan pujian orang yang memperhatikan ibadahnya. Kalau kita masih terpengaruh tidak, Pak? Oke, lanjutkan yang kelima. Wala yatma'u bi jazai ghairi jamili subhillahi wa qabulihi. Andaikan dia mengharapkan pahala, maka harapan pahalanya cuma satu, Pak. Ya Allah, pahala dari solatku ini tiada lain tiada bukan subhillah wa qabulihi lahu. Engkau terima solatku ini, kau maafkan kesalahan yang ada di dalamnya. Itu cukup menjadi pahala dari solatku, ya Allah. Kira-kira sudah seperti inikah solat kita? Insyaallah. Idza aqbala ala ibadatihi ghabatid dunya anhu. Ketika mulailah dia melakukan ibadah, hilang dunia dalam hatinya. Wa ghada iqbaluhu 'ala Allahi huwa syughluhu as-sagil. Yang hanya di dalam hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan la yamzaju masyairu dunyahu bijamili munajatihi ma'allah. Tak pernah tercampur pikiran-pikiran dunianya, tak pernah tercampur urusan-urusan dunianya dengan kenikmatan munajat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajatnya bersama Allah tak pernah ia campur dengan urusan-urusan duniawinya. Nah, seperti itulah haknya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Syekh Ramadan Al-Buti bertanya kepada kita, paman minan nasi yu'di hadzal haqqo li maulahu kamilan ghairu mankusin. Kira-kira siapa orangnya zaman ini, saat ini, yang sholatnya seperti yang telah disampaikan di atas, Pak? Ada enggak, Pak? Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti sendiri pun yang kita tahu dengan keluasan ilmunya, dengan luar biasa hafalan Qur'annya, hadisnya dan lain-lainnya, amalnya sudah tidak perlu lagi kita pertanyakan. Saking tawadunya Syekh Ramadan Al-Buti itu, Pak. Satu saat ketika beliau masuk dalam satu majelis, kemudian ada orang yang mau mencium tangannya. Kemudian beliau itu langsung tarik tangannya. Maka suatu saat ditanya, "Ya Syekh, kenapa ketika ada orang yang mau mencium tanganmu, padahal orang tersebut masih muda dan engkau sudah sepuh, dan ditambah lagi engkau begitu alim luar biasa, beliau ingin mencium tanganmu tapi engkau tarik tanganmu?" Apa kata beliau? Kira-kira orang tersebut mau mencium tanganku kenapa? Apa, Pak, motivasinya kira-kira? Satu, menghormati. Kita anggap saja mencintai dan menghormati. Menghormati itu karena sababnya dia nggak tahu kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Andaikan dia tahu kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah saya lakukan, tak akan sudi dia mau mencium tanganku. Jangankan mencium tanganku, melihat wajahku pun tak akan mau. Artinya ulama yang luar biasa, susah dan jarang ditemukan di zaman ini. Apa kata beliau? Jangankan orang lain, kata beliau, saya sendiri pun belum bisa menunaikan ibadah sama seperti yang disampaikan oleh definisi para ulama tadi. Ibadah harus murni karena Allah, ibadah mengharapkan pahala, hanya pahala. Ya Allah, terima sholatku, ampunkan kesalahan dalam ibadahku. Andaikan Allah Maha Pemaaf, nanti insya Allah kita akan bahas. Maafnya Allah dibutuhkan, yang paling dibutuhkan oleh kita ketika kita bermaksiat atau ketika kita ibadah. Andaikan Allah itu Maha Ghafur dan Allah itu Maha mengampuni, saya mau nanya, Pak, ampunan Allah itu yang paling kita butuhkan ketika kita maksiat atau kita ibadah, Pak? Andaikan kita membutuhkan ampunan Allah, ternyata kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kebutuhan kita kepada ampunan Allah, rasa sayang Allah, rasa murahnya Allah, dan sifat maha memaafkannya Allah ternyata lebih dibutuhkan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang kunaon gitu, karena ibadah dan penyembahan kita yang kita anggap benar itu ternyata tidak sepenuhnya menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kan Rasul itu kalau muji Allah, Pak, dan insya Allah bapak-bapak hafal doanya, Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik.
Ya Allah, aku memujimu, tapi aku tahu, aku ketika memujimu tak akan mungkin bisa memujimu sehakikat-hakikatnya pujian. Maka aku memujimu seperti engkau memuji dirimu sendiri. Ini artinya Rasul saja ketika mau memuji Allah, nggak akan mungkin bisa memuji Allah dengan pujian yang sehakikat-hakikatnya. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Jauzi, Pak. Kata beliau gini, Pak. Kalau orang bersyukur kepada Allah, kemudian dia sudah merasa dengan syukurnya tersebut menjadi orang yang bersyukur, nah itu ciri orang tersebut belum bersyukur, Pak. Tanah kumah bisa cari tanah gitu lah. Andaikan seseorang bersyukur kepada Allah, kemudian dia merasa dengan syukurnya itu dia sudah menjadi orang yang bersyukur, maka itu ciri orang yang belum bersyukur. Nah emang kunaon gitu, karena ketika kita bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka mau bersyukur atas nikmat Allah itu perlu disyukuri lagi atau tidak? Sehingga nggak syukur kepada Allah itu tidak akan pernah ada habisnya. Contoh gini ya Pak, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, alhamdulillah, keinginan dan lapat alhamdulillah yang keluar dari lisan kita ini perlu disyukuri atau tidak Pak? Disyukuri deh. Nah sehingga sampai pada satu masa para ulama, para anbiya, para mursalin ketika mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang abdun syakur, hamba yang banyak bersyukur, adalah ketika mereka mengakui kelemahan diri mereka, tidak bisa sehakikat-hakikatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga kalau kita lihat Pak, ibadah yang diinginkan oleh Allah ya seperti tadi Pak, tujuannya, keikhlasannya, ini kan dari segi satu sisi Pak. Belum lagi di sisi lain kan Pak, fikihnya, dari mulai wudunya, kemudian kalau ulama yang apik itu dari tempat wudu ke tempat sholat. Pernah nggak Bapak perhatikan tempat yang Bapak pijak? Karena kan kaidah fikih itu najis akan berpindah biwasitotir rotobati kalau ada yang basah. Najisnya basah atau yang nempelnya basah. Kalau Bapak beres dari jamban, kaki basah nggak kira-kira Pak? Kemudian di tempat yang Bapak pijak, kemudian ada najisnya terinjak, kira-kira sholatnya sah atau tidak Pak? Oh, sah tuh kenapa sah? Kan saya nggak tahu dan najis nage nggak kelihatan. Nah pertanyaan selanjutnya, hati-hati nggak nincakna? Andaikan ketidaktahuan itu sebada ihtiyat, ya dimaafkan. Ini masalahnya kita mas sebadanya ada yang basah itu nggak pernah ihtiyat. Emang wajib kayak gitu enggak, itu di sisi kewaroan. Nah sehingga andaikan kita mau lihat dari fikihnya saja Pak, fikihnya pun sudah susah sekali untuk dicumponan, ya apalagi dari hak yang sebelah ini Pak, yaitu hak ketika kita beribadah kepada Allah, pikiran hanya fokus kepada apa yang dibaca, kemudian hati hanya fokus dengan apa yang dikerjakan, tujuan hanya fokus agar amal ibadah diterima dan dimaafkan kesalahan dan kekurangan yang ada. Nah sehingga kata Syekh Ramadan Al-Buti, siapa kiranya manusia di zaman sekarang yang bisa beramal seperti ini ghairu mankusin, tanpa ada kurang dan cedera sedikit pun? Kira-kira ada atau tidak? Walaupun ada, tentu susah sekali. Ya susahnya ya minta ampun. Bahkan di sini dicontohkan, ketika seseorang sholat, mulailah keinginan-keinginan duniawi datang. Daduka ujuk-ujuk eta ketika sholat teh nakumaha wa abkaruhu tabhasu an abdolil hululil muskilatil lati taqibu bi wajhi masyari'i as-sanaiyati awit tijariyah. Ketika seseorang sholat, pikirannya mulai melayang-layang Pak. Kalau ada problem di masalah pekerjaannya, dia akan cari solusinya ketika sholat. Ketika ada masalah dalam dagangnya, dia akan temukan solusinya dan cari solusinya ketika sholat. Dah beres sholat mah teu kepikiran Pak. Sebelum sholat gak kepikiran, nah ketika sholat kepikiran.
Belum lagi wa qalbuhu yuhdisuhu anis sahbi wal ahbab allazina talal ahdu, yang teman lama jarang bertemu pun bisa hadir ketika kita sholat. Meni emannya baheula teman-teman SMP saya teh keur naraon ayeuna teh nya harirup kene atawa henteu nya daramal teh kana naon nya ayeuna nya. Itu teh ketika sholat. Bahkan wa yudhkiruhu bi ulaikal ladzina taqasu min sa'nihi wa asa'u ilaihi, orang yang berbuat buruk kepada kita pun hadirnya ketika kita sholat. Meni boga tatangga teh cing atuh ari pasalingsingan teh sapa nyapa atuh ka urang teh, minimal teh nyapa mah senyum, awas moal buah isuk panggil direk dibalas ku saya. Eta teh iraha kapikiran eta teh mah menuju sholat. Akhirnya kata Syekh Ramadan Al-Buti, andaikan seperti ini sholat kita, maka wala yakadu ahaduna yanjazu amalan sholihan, gak hampir-hampir gak akan ada salah satu di antara kita yang bisa membereskan amal solehnya selamat dari hal-hal yang dianggap kurang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bapak-bapak sekalian, dilanjut oleh Syekh Ramadan Al-Buti, walakinnahu azza wa jalla, dengan sekian banyak kekurangan yang kita lakukan di dalam ibadah kita, fil waqtil ladzi ya'muruhum bihi bisidqil ubudiyati lahu wa bil ikhlasilah bil ibadah, kita banyak kekurangannya, kemudian ku Allah diperintah, ditaklif kita untuk ibadah dengan sidik, ibadah dengan ikhlas. Kemudian kita tahu bahwa ibadah kita nggak bisa sidik, nggak bisa ikhlas, yu'amiluhum bilutfihi wa karomihi, tapi Allah perlakukan kita dengan sifat lembut dan anugerahnya. Allah berikan anugerah dan maafnya kepada kita. Akhirnya paya tajawazu anil kasiri minal hafawat, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kita diampunkan dan ditambal oleh Allah. Sampai kita berdoa dalam duduk di antara dua sujud kita apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Ampunkan maksudnya kesalahan yang dimaafkan tanpa syarat. Karena ada kesalahan yang dimaafkan dengan syarat, yaitu wa'fu. Kalau Bapak minta afunya Allah, maka dimaafkan neraka heula. Tapi kalau ighfir, dimaafkan langsung surga. Rabbighfirli, ya Allah maafkan aku. Maafkan apa ini teh? Ngahuleung wae salatna, bacaanna ka mana wae, pikiranna enggak pernah khusyuk dan fokus, dan lain-lainnya. Rabbighfirli warhamni, nyaah welasilah saya ya Allah, sayangilah saya ya Allah, wajburni, tambal setiap kekurangan-kekurangan dalam ibadah dan sholatku. Kan ini sering kita lantunkan. Makanya kata ulama, andaikan kita duduk di antara dua sujud, kemudian doa di antara dua sujud ini tepati kita resapi, maka asa-asa ocon ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ocon namanya? Asa heureuy ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita mengakui banyak salahnya dan meminta ditambal oleh Allah kekurangan yang ada di dalam salat kita. Nah, hebatnya Allah, begitu banyak kesalahan yang dilakukan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an? Kututup semua kesalahanmu, aku maafkan seluruh kealpaanmu, seluruh yang kurang akan aku tambal dengan kebaikan. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau aku ciptakan dengan tubuh yang lemah, engkau aku ciptakan dengan hati yang tak pernah fokus dalam ibadah. Aku tak pernah mentaklifmu di luar batas kemampuan. Bager tuh kira-kira. Akhirnya kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Walaupun kau belum bisa khusyuk dalam beribadah kepadaku, salatmu masih dicampur dengan urusan-urusan duniawimu, fattaqullah, teruslah salat mastata'tum, semampumu teruskan salat itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai Muhammad, beritakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnutu min rahmatillah, wahai orang-orang yang bermaksiat,
Wahai orang-orang yang solatnya belum memenuhi hak-hakku dalam solatnya, la taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena aku adalah zat yang mengampunkan setiap kesalahan dan dosa. Andaikan bukan karena keindahan sifat satarnya Allah, maka tak akan ada satupun ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami, Pak, yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, tetapi Syekh Ramadan Al-Buti sebagai pensarahnya pun melanjutkan, ada sekurang-kurangnya 2 pelajaran yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk pendidikan dari Allah, agar kita pada akhirnya muncul perasaan ini. Dan ini intinya ini, Pak. Tapi insya Allah intinya akan saya sebutkan di belakang. Pelajaran yang pertama, Allah dawuh dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi'ibadati rabbih." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan yang diampunkan dosanya oleh Allah, maka beramallah amal soleh. Kira-kira kita sudah beramal soleh, Pak? Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, wala yusriku bi'ibadati rabbih ahada. Ketika beramal soleh tersebut, jangan sekutukan aku di dalamnya. Kira-kira sudahkah kita, tidakkah kita mensekutukan Allah di dalam ibadah kita? Masih mensekutukan atau tidak? Dengan definisi yang telah disampaikan tadi, maka yang dimaksud yusrik di sini bukan musyrik artinya muja ke selain Allah, Pak. Tapi musyrik di sini maknanya adalah jangan mentujukan ibadah kita untuk selain Allah. Walaupun itu makhluk yang manapun, Pak. Makhluk manapun selain Allah, jangan tujukan ibadah kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama, pelajaran pertama. Ibadah harus ikhlas. Yang kedua, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Berat atau tidak? Berat nage pisan ayat ini. 3, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang kau sembunyikan dalam hatimu, yang kau zahirkan di dalam hatimu melalui lisanmu, yuhasibkum bihillah, itu akan aku hisab satu persatu, kata Allah. Berat atau tidak? Berat. Kemudian, laisa bi amaniyukum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'ay yujzabi. Barang siapa yang beramal buruk, maka akan dikembalikan keburukan itu kepadanya. Berat atau tidak, Pak? Berat. Akhirnya kita diperintah oleh Allah pertama-tama dengan dalil yang tadi, Pak. Beribadah dengan Allah sekuat tenaga, sebenar-benarnya takwa. Apapun yang kamu lakukan, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah. Akhirnya kita mulai beramal soleh, Pak. Dengan membawa segenap iyakana budu. Ya Allah, saya berazam, bertekad mau menyembahmu, mau beribadah kepadamu. Kira-kira di tengah jalan putus asa atau tidak, Pak? Gitu. Putus asa atau tidak? Putus asa, yakin. Nah, kenapa putus asa? Karena ternyata kita dapati diri kita ini lemahnya minta ampun. Mau melaksanakan sholat 2 rakaat pun malasnya teka tulungan. Mau baca Al-Quran, jangankan 30 juz, 1 juz pun minta ampun susahnya. Akhirnya diri kita lemahnya tidak berdaya. Kecuali ada motivasi duniawi yang mendorong kita untuk melakukan itu. Esoknya rada-rada aya proyek ya, tahajud udah getol itu apa? Tara-tara hudangnya langsung udah. Besoknya ada yang menagih, dah tara-tara pasti langsung cekatan dalam beribadah. Tinggal kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Jadi motivasinya mendekat ke Allah atau duniawi ini? Kita ibadah. Akhirnya kan di tengah jalan dengan dalil dan perintah yang Allah sampaikan tadi, kita menyadari betapa lemahnya diri kita.
Sampai pada akhirnya ku Allah diturunkan ayat-ayat yang lain yang menutup dan menambal seluruh kealpaan hakikat kita itu. Allah Subhanahu wa taala dawuh, yuridu bikumullahu yusra wala yuridu bikumul usra. Wahai hamba-hambaku, yang aku inginkan kepadamu adalah kemudahan. Gak pernah aku menghitopkan kalian satu ibadah yang membuat kalian susah. Gak ada satupun. Bahkan Allah tegaskan juga di dalam surat An-Nisa Al-Hajj, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kata Allah, sebutkan satu saja ibadah yang aku perintahkan kepadamu yang semuanya membuat kalian celaka. Ada atau tidak? Atau sebutkan satu saja, aku mentaklif kalian di luar batas kemampuan kalian. Bahkan ibadah yang sudah wajib saja Pak, bisa jadi renggang kewajibannya andaikan kita ada di batas kemampuan kita. Laras satana pinter. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang aku perintahkan mastata'tum, semampumu, kemudian gantungkan kedoipanmu itu, kelemahanmu itu dengan kekuatan yang ada di sisiku. Makalah keluar kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Pak? Ya Allah, aku beriktikad, berazam ingin menyembahmu dengan sesempurna mungkin. Tapi di tengah jalan perjalanan aku menyembahmu, ku dapati diriku dalam keadaan lemah tak berdaya. Maka dari itu, wa iyyaka nasta'in, bantulah aku untuk menyempurnakan ibadahku itu ya Allah. Pernahkah kita ketika sholat menyadari bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan hanya sekedar beres sholat, nasta'in, menta. Kan gitu Pak, seringnya kita memahami Pak. Iyyaka na'budu, kepadamu kami nyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Sering kita maknai dengan beres sholat berdoa. Maknanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, keinginan hati ingin beribadah, di tengah jalan mendapati diri dalam keadaan lemah tak berdaya, baru keluarlah wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tos saya mengangkat lemah, enggak berdaya, la haula wala quwata, tolong aku dalam menyempurnakan iktikadku dalam menyembahmu, iktikad dan niatku untuk beribadah kepadamu. Nah inilah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diianah, dibantu dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan dan menyempurnakan ibadah sesempurna mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak makalah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mangga Pak, apabila ada yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Ya. Dalam kategori wajib kita diberikan salah satu ibadah yang memang itu udah ditaker oleh Allah di batas kemampuan kita. Jadi ini nggak akan mengurangi lagi, tidak akan dikurangi lagi dengan rukhsah banyak. Artinya yang sholat 5 waktu tadi jangan ditarapkan dalil ini ke sana. Ada mampu nake ke karak subuh, kenuias gitu lohor, asar, maghrib, isya, nggak dulu, ya nggak gini. Artinya yang wajib, ini di ranahnya wajib, di ranah wajib ini sudah diukur dan ditaker oleh Allah bahwa kemampuan kita sudah pasti di atas itu. Nah, kata-kata fattaqullaha mastata'tum bisa diterapkan dalam beberapa kondisi dari yang wajib Pak. Contoh gini Pak, ketika kita dalam keadaan safar, yang 4 rakaat bisa berubah nggak jadi 2? Bisa ya Pak ya, yang sering kita sebut dengan qashar. Nah pertanyaan saya apa? Ketika di jalan bagus qashar atau bagus itmam 4 rakaat? Di jalan, di tengah jalan, ketika kita mau sholat zuhur, dasarnya mampu kene mah, kuat kene saya teh ini mah, 4 rakaat atau 2 rakaat ambil qashar Pak. Ya eta mah suka-suka we. Bade qashar mah
Tapi perlu kita telaah dalam hadis Rasul, Pak. Satu-satunya dalil antara rukhsah safar dalam sholat wajib itu yang ada cuma qasar ya Pak ya. Jamak itu dalam Al-Quran nggak ada. Makanya di madhab Imam Abu Hanifah beliau tidak mengakui adanya jamak dalam sholat. Kalau di madhab Syafi'i dipakai. Madhab Syafi'i boleh menjamak, boleh mengqasar. Tapi di madhab Imam Abu Hanifah nggak ada. Karena qasar itu ada di dalam Al-Quran. Yaitu dawuh Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ketika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka falaisa 'alaikum junahun, enggak ada dosa bagi kalian an taksuru minas shalah, kalian mengqasar salat. Qasar itu artinya apa, Pak? Meringkas, mengurangi. Maknanya ulama itu bukan hanya sekedar mengurangi dari 4 menjadi 2. Jadi 4, dari 4 menjadi 2. Yang tadinya Bapak wajib berjamaah sholat duhurnya, ketika safar menjadi sunnah. Ketika Bapak tadi wajib wudhu ketika punya air, ketika safar udah dicari-cari nggak ada air, boleh tayamum. Yang ketika Bapak nggak safar di rumah, sholat itu bagusnya pada awal waktu, maka ketika safar itu mau tengah-tengah waktu pun senilai dengan awal waktu. Artinya qasar itu dalam semua aspek sholat yang kita lakukan. Nah, ini kategorinya mastata'tum atau tidak, semampu kita atau tidak. Nah, ini batasan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang wajib. Nah, fatakullah mastata'tum lebih diarahkan kepada ibadah sunnah yang nilainya gak wajib sampai ke wajib, Pak. Contoh gini, Pak. Di malam hari ada beberapa sholat yang dianjurkan, Pak. Setelah Isya itu kan ada ba'diyah. Setelah ba'diyah ada apa lagi, Pak? Ada witir. Nanti terbangun dari tidur Bapak ada lagi sholat tahajud. Tahajud itu minimalnya berapa, Pak? 2, maksimalnya 8. Maksimalnya 8. Witir di madhab Syafi'i, bisa pakai banyak fikihnya pakai madhab Syafi'i, Pak. Di madhab Syafi'i witir minimalnya 1, sedangnya 3, maksimalnya 11. Kita pakai yang paling maksimal, Pak. Andaikan Bapak malam ini terbangun terjaga, sholat tahajudnya 8 rakaat, sholat witirnya 11 rakaat, kira-kira mampu atau tidak? Berat atau tidak? Mampu sih mampu, ngan isuk pakai topre. Ya artinya mampu untuk malam ini, mangan besok pere. Dah karena susah sekali untuk mengistiqomahkannya. Maka barulah berlaku fattaqullaha mastata'tum. Ketika kamu mengerjakan amal itu semampunya saja. Bisa 2 pe. Witirnya tuh bisa 11, 3 pe. Aduh ya mati lu game saya kene hoream saya teh. Boleh teu hiji tetap witir. Jadi 2 tahajud, witir 1 umpamana teh. Boleh atau tidak? Boleh. Ngan kata ulama fikih ulah istiqomah tapi. Ya artinya sepanjang hidup teh witir teh hiji bener ka pupus jangan. Ya artinya mastata'tumnya masa kemampuan kita stagnan di situ enggak naik-naik gitu kan. Nah sehingga kalau ranahnya ibadah, pengertian fattakullah mastata'tum itu jatuh pada hal yang sunnah. Nah, andaikan kita alihkan ke ilmu yang tadi, hikmah yang tadi, maka fattakullah mastata'tum adalah ketika kita sholat, kira-kira kita mampu khusyuk berapa rakaat? Ulah rokaat atau nanya berapa rukun aja atulah Paknya, berapa rukun kita mampu khusyuk? Ya beda-beda tergantung moodnya saya. Kadang-kadang kan gitu kita, Pak. Tapi alhamdulillah mungkin Bapak pernah menemukan dalam kehidupan Bapak sehari-hari yang telah lalu, dari mulai rokaat pertama sampai rokaat kedua full semuanya ingat Allah. Pernah, Pak? Pernah, Pak? Bisa dawam nggak Pak kayak gitu, Pak? Nggak bisa, susahnya minta ampun. Akhirnya ada yang bisa 1 rokaat, ada yang bisa setengah rokaat, ada yang bisa 1 rukun, Pak. Jadi beres Fatihah, beres surat, ruku kaditu ngalaweng. Aya nu kitu, aya apa kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Usahakan semampumu untuk khusyuk, sisanya serahkan kepada aku.
Bisa dipahami. Andaikan kehusuan itu menjadi syarat mutlak diterimanya amal, ada nggak yang diterima nih amalnya dari kita, Pak? Boro-boro, Pak. Boro-boro. Andaikan membaca Al-Quran itu fadilahnya, bukan pahala, Pak ya, fadilahnya akan diraih hanya dengan ma'atadabburi ma'anihi, mentadaburi maknanya. Kira-kira ada nggak dari kita yang mendapatkan fadilahnya? Nggak ada. Kita baca Quran itu ada yang mentadaburi, Pak? Nggak ada, kita mah lewat-lewat, Pak. Pokoknya mah matobi kadang-kadang pahili saya. Idgom jeung idhar kadang-kadang pahili, tapi kata Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Kerjakan semampumu, usaha semampumu, sisanya serahkan kepadaku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kesalahan yang kamu lakukan dalam ibadah, sebadanya kau ikhtiarkan semampumu, sisanya kau tawakalkan dan pasrahkan kepadaku, maka aku akan tambal seluruh kekurangannya, aku akan ampunkan seluruh kesalahannya. Fattaqullaha mastata'tum. Kitu panginten. Bisa dipahami. Cekap panginten banyak. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo abdi khususnya, umumnya kanggo kita semuanya. Sekali lagi bermunajat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita, amaliyah dan ketaatan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing kita ke arah lebih bisa menyempurnakan ibadah kita sesempurna-sempurnanya, dan Allah selalu jaga, lindungi kita, keluarga kita, istri kita, zuriyah dan zuriyah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.